Jakarta, Oktober tahun 2026. Langit ibu kota nampak lebih kelam dari biasanya, seolah menyimpan rahasia di balik gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Di sebuah ruang kerja kedap suara di jantung kota, sebuah map merah berpindah tangan dengan gemetar, berisi draft final usulan pemakzulan yang siap digulirkan ke meja parlemen dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini bukan sekadar manuver politik biasa, ini adalah awal dari badai yang dirancang untuk meruntuhkan tatanan kekuasaan yang sedang berjalan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Irma Chaniago, sang politisi vokal yang dikenal tanpa kompromi, berdiri di depan sorotan kamera dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan secara langsung. Dengan tatapan tajam yang menembus lensa, ia melempar bom narasi yang seketika membungkam ruang publik. Gibran tidak sedang diadili karena kinerja, tapi karena ia memegang kunci kotak Pandora yang selama ini dikunci rapat oleh para raksasa. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong, memicu gelombang spekulasi yang menjalar liar di seluruh platform media sosial. Di balik layar, mesin politik mulai menderu panas, menggerakkan pion-pion di lapangan untuk menciptakan kegaduhan yang terstruktur dan sistematis. Narasi kegagalan mulai diproduksi secara massal, namun ada sesuatu yang janggal, serangan-serangan itu terasa terlalu dipaksakan dan penuh dengan amarah yang bersifat personal. Publik mulai mencium aroma busuk bahwa ada kekuatan besar yang merasa terancam dengan keberadaan sang wakil presiden di kursi kekuasaan. Irma tak berhenti di sana, ia membongkar bahwa di balik tirai pemakzulan ini, terdapat persekutuan rahasia para elit lama, yang mulai merasa gerah. Mereka adalah para pemain di balik layar yang selama puluhan tahun merasa aman di balik bayang-bayang skandal besar yang tak pernah tuntas. Nama-nama besar yang dulu terlibat dalam pusaran Senturi dan BLBI kini mulai muncul kembali ke permukaan, bersatu karena memiliki musuh bersama yang sama. Mengapa Gibran? Jawabannya sederhana namun mematikan, ia dianggap sebagai pengganggu yang mulai mengusik kenyamanan zona merah para koruptor masa lalu. Dengan transparansi digital yang ia gencarkan, arsip-arsip berdebu yang menyimpan jejak aliran dana triliunan rupiah kini mulai terdeteksi oleh sistem radar pemerintah. Ketakutan para elit ini bukan lagi soal kebijakan publik, melainkan ketakutan akan jeruji besi yang mulai mendekat ke pintu rumah mereka. Suasana di jalanan mulai memanas, massa yang terbelah mulai berkumpul di titik-titik krusial, menciptakan atmosfer mencekam seolah Jakarta sedang berada di ambang revolusi. Namun, di tengah hiruk-pikuk tersebut, Gibran justru tetap menunjukkan ketenangan yang tidak wajar, sebuah sikap yang justru membuat lawan politiknya semakin bergidik ngeri. Ketenangan itu bukan karena ia pasrah, melainkan karena ia tahu persis siapa yang sedang memegang kartu as dalam permainan hidup dan mati ini. Babak pertama dari drama kolosal ini telah dimulai, dan taruhannya bukan lagi sekadar jabatan atau kehormatan, melainkan masa depan arah bangsa. Semua mata kini tertuju pada satu titik, mampukah sang pemimpin muda bertahan dari kepungan serigala-serigala tua yang sedang lapar akan kekuasaan. Jam terus berdetak, dan setiap detik yang berlalu membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju sebuah pengungkapan yang akan mengubah sejarah selamanya. Gema pernyataan Irma Chaniago di media nasional seketika mengubah arah angin, publik mulai menyadari bahwa ini bukan soal ketidakmampuan, melainkan soal ancaman nyata. Di kantor kepresidenan, Gibran duduk menghadap layar monitor yang menampilkan grafik aliran dana lintas negara yang selama ini terkubur dalam labirin perbankan. Para elit lama menyadari bahwa sang pemimpin muda ini bukan sekadar politisi, melainkan seorang kurator data yang perlahan-lahan sedang merajut kembali benang merah skandal-skandal besar yang mereka kira sudah hangus terbakar waktu. Di sebuah bunker mewah di pinggiran Jakarta, para wajah lama yang disebut Irma berkumpul dengan kecemasan yang tak bisa lagi disembunyikan di balik jas mahal mereka. Mereka melihat Gibran bukan sebagai sosok yang kurang pengalaman, melainkan sebagai sosok yang terlalu tahu banyak dan memiliki instrumen teknologi untuk membuktikannya. Bagi mereka, membiarkan Gibran tetap di sana hingga 2029 sama saja dengan membiarkan diri mereka berjalan pelan menuju tiang gantungan politik dan hukum. Strategi pemakzulan pun berubah wujud, dari perdebatan konstitusi menjadi serangan terhadap karakter secara masif dan brutal. Tim siber bayaran mulai menyebarkan narasi bahwa transparansi digital yang diusung Gibran hanyalah kedok untuk memata-matai lawan politik dan membangun dinasti baru.
Namun, serangan ini justru terasa seperti langkah putus asa dari sekelompok orang yang tertangkap basah sedang berusaha memadamkan api dengan bensin di tengah padang ilalang yang kering. Irma Chaniago kembali muncul di podcast Papan Atas, mempertegas bahwa kapasitas Gibran dalam membedah birokrasi adalah mimpi buruk bagi para penikmat rente. Mereka takut karena sistem baru ini tidak mengenal lobi-lobi bawah meja, yang selama ini menjadi nafas hidup mereka, tegas Irma dengan nada suara yang bergetar penuh keberanian. Ia membongkar bahwa setiap efisiensi yang diciptakan Gibran berarti hilangnya pundi-pundi siluman, yang selama ini menghidupi mesin politik para elit lama. Ketakutan para elit ini semakin menjadi-jadi ketika Gibran mulai menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Intelijen Keuangan Internasional untuk melacak aset-aset hasil skandal masa lalu. Kabar ini menyebar seperti virus di kalangan parlemen, memicu kepanikan massal bagi mereka yang namanya tercatat dalam daftar hitam yang dirahasiakan. Pemakzulan 2026 kini bukan lagi sekadar opsi politik, melainkan mekanisme pertahanan diri terakhir bagi mereka yang ingin menyelamatkan harta haramnya. Situasi semakin tegang ketika sebuah dokumen putih bocor ke publik, memperlihatkan rincian bagaimana operasional pemakzulan ini didanai oleh konsorsium gelap yang terafiliasi dengan pelaku skandal masa lalu. Rakyat yang tadinya ragu mulai melihat pola yang jelas, ada upaya sistematis untuk membunuh karakter seorang pemimpin demi melindungi para perampok uang negara. Gibran, yang tetap bungkam seribu bahasa, justru membiarkan data-data tersebut berbicara sendiri melalui kanal-kanal informasi yang tidak bisa mereka bendung. Kini, garis peperangan telah ditarik dengan sangat jelas antara mereka yang ingin menjaga status quo yang korup dan mereka yang ingin membersihkan sisa-sisa kotoran sejarah. Publik berdiri di persimpangan jalan, menyaksikan sebuah tontonan di mana kapasitas dan kecerdasan justru dijadikan alasan untuk melakukan eksekusi politik. Di akhir babak ini, pertanyaan besar mulai menghantui setiap benak rakyat Indonesia, siapa sebenarnya yang sedang mencoba menyelamatkan negara, dan siapa yang sedang mencoba menyelamatkan kulit mereka sendiri. Langit malam Jakarta seolah menahan napas saat dokumen digital terenkripsi mulai terurai di Pusat Komando Siber Nasional, mengungkapkan koordinat aset yang selama ini hilang. Bayang-bayang skandal Senturi dan BLBI yang terkubur selama puluhan tahun kini mendadak bangkit seperti hantu yang menuntut balas di tengah kepanikan para elit. Gibran, dengan ketenangan seorang pemain catur, telah memicu mekanisme pelacakan aset otomatis yang membuat para pelaku lama menyadari bahwa waktu persembunyian mereka telah berakhir di tahun 2026 ini. Irma Chaniago kembali mengguncang publik dalam sebuah siaran mendadak, menuding bahwa isu pemakzulan ini adalah operasi penyelamatan diri terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Ia menyebutkan adanya pertemuan rahasia di sebuah pulau pribadi di mana para aktor intelektual skandal masa lalu bersepakat untuk menggelontorkan dana tak terbatas demi menjatuhkan Gibran. Mereka tidak takut pada Gibran sebagai pribadi, mereka takut pada data yang ia pegang, data yang bisa memiskinkan 7 turunan mereka, terangnya dengan mata menyala. Di balik tembok-tembok tebal gedung parlemen, bisik-bisik pengkhianatan mulai terdengar saat beberapa politisi muda mulai membelot setelah melihat bukti-bukti keterlibatan senior mereka dalam penggelapan uang negara. Nama-nama besar yang selama ini dianggap sebagai pahlawan atau sesepuh bangsa kini terseret dalam daftar hitam yang mulai bocor ke permukaan secara berkala. Setiap tetes informasi yang keluar adalah serangan jantung bagi para elit lama yang selama ini merasa kebal hukum di atas penderitaan rakyat. Upaya pemakzulan pun berubah menjadi perang informasi yang brutal, di mana media-media milik para konglomerat hitam mulai memutarbalikkan fakta tentang asal-usul data tersebut. Mereka menuduh Gibran menggunakan intelijen asing untuk mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia, sebuah narasi yang dirancang untuk memancing kemarahan nasionalis. Namun, taktik ini mulai tumpul karena rakyat sudah terlanjur melihat rincian angka-angka fantastis yang seharusnya bisa membangun ribuan sekolah namun justru berakhir di rekening luar negeri. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu saksi kunci dari era skandal Senturi, yang selama ini dianggap sudah meninggal, dikabarkan telah berada di bawah perlindungan ketat tim khusus bentukan Wapres. Berita ini meruntuhkan mental para pengatur serangan di parlemen, karena kesaksian hidup adalah lonceng kematian bagi karir politik dan kebebasan mereka. Pemakzulan yang tadinya dianggap sebagai jalan keluar yang rapi, kini berubah menjadi jebakan maut yang justru mempercepat kehancuran mereka sendiri.
Gibran sengaja membiarkan narasi pemakzulan terus bergulir di permukaan sebagai umpan agar para aktor intelektual ini muncul satu persatu ke hadapan publik dengan argumen mereka yang rapuh. Setiap kali mereka berbicara di podium tentang etika, sistem di belakang layar, Gibran justru merilis potongan bukti baru yang menghubungkan pidato mereka dengan aliran dana dari kasus-kasus lama tersebut. Ini adalah perang psikologis yang menghancurkan, di mana setiap serangan dari elit lama justru menjadi bukti tambahan bagi tuntutan hukum yang sedang dipersiapkan. Bab ini ditutup dengan suasana mencekam di sebuah pelabuhan pribadi, di mana beberapa jet pribadi terlihat bersiaga untuk lepas landas di tengah malam yang dingin. Para elit lama menyadari bahwa tembok yang mereka bangun selama puluhan tahun telah retak karena seorang pemimpin muda yang tidak bisa mereka ajak kompromi. Kotak Pandora telah terbuka sepenuhnya, dan isi di dalamnya jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan, mengancam untuk menyapu bersih seluruh dinasti yang dibangun dari dosa-dosa masa lalu. Pagi hari di Jakarta berubah menjadi lautan orasi ketika ribuan massa bayaran mulai mengepung gerbang parlemen, membawa spanduk-spanduk berisi tuntutan pemakzulan yang narasinya telah disiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Di balik riuhnya demonstrasi, terlihat pola-pola yang terlalu rapi untuk sebuah gerakan organik, logistik yang melimpah dan transportasi massa yang terkoordinasi secara militeristik. Ini adalah fase fisik dari operasi senyap, di mana kekacauan di jalanan sengaja diciptakan untuk memberi legitimasi bagi para politisi di dalam gedung untuk mengetok palu pengkhianatan. Di dalam ruang-ruang fraksi yang temaram, kesepakatan-kesepakatan gelap mulai ditandatangani di atas meja-meja kayu jati yang mahal. Koalisi yang dulunya nampak solid kini mulai retak setelah beberapa ketua umum partai dikunjungi oleh utusan dari elit lama yang membawa tawaran yang sulit ditolak atau ancaman yang mematikan. Pengkhianatan politik menjadi bumbu utama di babak ini, di mana kawan lama mendadak bungkam atau justru berbalik menyerang dengan narasi keselamatan bangsa yang palsu. Irma Chaniago tak tinggal diam melihat sandiwara ini, ia menyusup ke tengah kerumunan dan melakukan siaran langsung yang ditonton jutaan orang, membongkar bukti transfer dana operasional aksi yang berasal dari perusahaan cangkang di luar negeri. Lihatlah wajah-wajah di belakang mereka. Ini bukan suara rakyat, ini adalah suara uang haram yang mencoba membeli kedaulatan kita. Teriaknya dengan suara parau namun penuh tenaga. Investigasi kilat yang ia bagikan menunjukkan bahwa koordinator lapangan aksi tersebut memiliki hubungan langsung dengan lingkaran dalam tersangka skandal BLBI yang sedang diburu. Gibran, dari ruang kendali darurat, menyaksikan layar-layar CCTV yang menampilkan wajah-wajah provokator yang mulai menyusup di antara massa asli. Ia menyadari bahwa skenario penyingkiran paksa ini dirancang untuk berakhir dengan kerusuhan besar yang akan memaksa keadaan darurat, sehingga ia bisa dicopot dengan alasan ketidakmampuan menjaga stabilitas. Namun, bukannya menurunkan aparat bersenjata lengkap yang bisa memicu bentrokan darah, ia justru memerintahkan perilisan data identitas para provokator tersebut ke layar-layar raksasa di sepanjang jalan protokol. Seketika, suasana di lapangan berubah menjadi canggung ketika nama dan rekam jejak para koordinator aksi, lengkap dengan catatan kriminal dan aliran dana mereka, terpampang nyata di depan mata publik. Massa yang tadinya terprovokasi mulai ragu, menyadari bahwa mereka hanya dijadikan pion dalam papan catur para raksasa yang sedang ketakutan. Upaya penyingkiran paksa ini mulai kehilangan momentumnya tepat saat para elit lama di dalam gedung parlemen bersiap untuk membacakan tuntutan resmi mereka. Melihat rencana mereka berantakan di luar gedung, para aktor intelektual di dalam parlemen mulai saling menyalahkan, menciptakan kekacauan internal di antara para pembuat makar. Beberapa faksi yang tadinya ikut-ikutan mulai menarik diri karena takut terseret dalam pusaran hukum yang mulai nyata terlihat di depan mata. Strategi penyerbuan dari luar dan dalam, yang mereka banggakan kini berbalik menjadi jebakan yang mengunci mereka sendiri di dalam gedung yang terkepung oleh kebenaran. Bab ini berakhir dengan keheningan yang mencekam di kantor Wapres, di mana Gibran hanya memberikan satu instruksi singkat kepada tim hukumnya, waktunya kita tunjukkan siapa yang sebenarnya mengkhianati konstitusi. Langit Jakarta yang mulai meredup menjadi saksi bahwa sebuah serangan besar telah digagalkan bukan dengan peluru, melainkan dengan kekuatan informasi. Namun, semua orang tahu ini hanyalah jeda sebelum pertempuran yang lebih besar menuju 2029 dimulai, di mana para serigala tua akan melakukan upaya terakhir yang jauh lebih nekat.
Kegagalan aksi jalanan di depan parlemen justru membuat para elit lama semakin kalap, karena mereka sadar waktu mereka hampir habis. Di balik kemarahan itu, tersembunyi sebuah angka yang menghantui tidur mereka, hasil survei internal yang menunjukkan elektabilitas Gibran untuk 2029 telah menembus batas psikologis yang tak terjangkau. Bagi para taipan politik, membiarkan Gibran menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir adalah tindakan bunuh diri kolektif, karena di tahun 2029 nanti, ia tidak akan lagi menjadi sekadar wakil, melainkan kekuatan tunggal yang mustahil dikalahkan. Irma Chaniago, dalam sebuah diskusi panel yang panas, membongkar alasan utama mengapa serangan ini begitu terburu-buru dan brutal. Ini bukan soal kinerja tahun ini, tapi soal memutus jalur logistik dan panggung politik Gibran sebelum 2029 dimulai, tegasnya sambil menunjuk grafik proyeksi politik masa depan. Jika Gibran berhasil mengonsolidasi kekuatan melalui data digital dan dukungan anak muda, maka sistem, dinasti lama, yang mengandalkan politik uang dan pengaruh keluarga besar akan runtuh secara permanen dalam hitungan 3 tahun ke depan. Ketakutan terbesar para elit ini adalah munculnya sosok pemimpin yang tidak memiliki hutang budi pada struktur kekuasaan masa lalu yang korup. Mereka melihat Gibran sebagai sang matahari terbit, yang sinarnya mulai membakar jaring-jaring labirin kekuasaan yang telah mereka bangun sejak era reformasi awal. Pemakzulan 2026 adalah upaya paksa untuk menciptakan gerhana buatan, sebuah cara kotor untuk mematikan sinar politik seseorang sebelum mencapai titik tertingginya di puncak kekuasaan mendatang. Di ruang-ruang gelap, para perancang skenario mulai menyadari bahwa Gibran telah membangun infrastruktur politik baru yang berbasis pada kepercayaan publik langsung, bukan lewat makelar politik. Hal ini membuat para kingmaker lama merasa tidak lagi relevan, dan bagi seorang penguasa bayangan, kehilangan relevansi jauh lebih menakutkan daripada kehilangan harta. Mereka bersatu bukan karena ideologi, melainkan karena kesamaan nasib. Mereka semua terancam menjadi fosil politik jika Gibran terus melenggang menuju kursi kepresidenan 2029. Isu pemakzulan ini pun mulai dibungkus dengan narasi penyelamatan demokrasi, demi menutupi niat asli mereka untuk mengamankan kursi bagi putra-putri mahkota mereka sendiri. Ada ketakutan luar biasa bahwa jika Gibran tetap berkuasa, maka jalan bagi darah biru politik lama untuk memimpin negeri ini akan tertutup selamanya oleh standar kepemimpinan baru yang lebih transparan. Perang 2026 ini sebenarnya adalah babak kualifikasi paling berdarah menuju laga final 2029, di mana hanya satu pihak yang boleh bertahan hidup. Gibran menangkap sinyal ini dengan sangat jernih. Ia tahu bahwa setiap serangan yang ia terima sekarang adalah investasi untuk memperkuat legitimasinya di masa depan. Semakin keras mereka mencoba menjatuhkannya dengan isu yang dibuat-buat, semakin besar gelombang simpati rakyat yang mengalir kepadanya sebagai korban kezaliman elit. Namun, Gibran tidak ingin sekadar menjadi korban. Ia mulai memainkan serangan balik dengan merangkul faksi-faksi milenial di seluruh partai, menciptakan pasukan bayangan yang siap meledak di pemilu mendatang. Bab ini ditutup dengan sebuah pertemuan rahasia di istana, di mana Gibran hanya tersenyum tipis melihat daftar nama para inisiator pemakzulan yang kini mulai panik karena rakyat justru semakin solid di belakangnya. Mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri untuk tahun 2029, gumamnya pelan sambil menutup map dokumen strategisnya. Pertarungan kini bukan lagi soal bertahan dari pemakzulan, melainkan soal seberapa hancur para elit lama itu akan tumbang ketika rakyat akhirnya memberikan mandat penuh di puncak pesta demokrasi nanti. Gibran tidak lagi sekadar bertahan di balik meja kerjanya, ia mulai mengaktifkan protokol transparansi total yang selama ini disimpan sebagai senjata pamungkas. Di tengah hiruk-pikuk upaya pemakzulan di parlemen, secara sistematis muncul notifikasi massal ke ponsel jutaan rakyat Indonesia melalui platform layanan publik. Bukan pesan politik, melainkan akses terbuka ke sebuah dashboard digital yang memetakan aliran dana mencurigakan yang menghubungkan para inisiator pemakzulan dengan rekening-rekening gelap di luar negeri. Di sebuah studio siaran independen, Irma Chaniago muncul dengan tumpukan dokumen digital yang telah diverifikasi oleh auditor internasional. Inilah alasan mereka ingin Gibran jatuh sekarang juga. Mereka tertangkap basah sedang mencoba menarik kembali aset BLBI yang sempat dibekukan, ungkap Irma dengan nada dingin namun menusuk.
Ia menunjukkan bagaimana setiap suara setuju untuk pemakzulan di parlemen berbanding lurus dengan janji penghapusan catatan dosa masa lalu yang tersimpan dalam server pusat data nasional. Suasana di markas besar para elit lama berubah menjadi kepanikan massal saat mereka menyadari bahwa setiap gerakan mereka telah terekam dalam jejak digital yang tidak bisa dihapus. Gibran tidak menggunakan bedil atau gas air mata untuk melawan, melainkan menggunakan algoritma yang secara otomatis memverifikasi kebohongan para politisi di depan publik. Setiap kali seorang orator di parlemen meneriakkan kepentingan rakyat, sistem Gibran merilis data kontradiktif tentang berapa banyak dana rakyat yang justru dikorupsi oleh kelompok orator tersebut di masa lalu. Ketegangan mencapai titik didih ketika Gibran melakukan langkah berisiko tinggi, mengundang para jurnalis investigasi ke Pusat Kendali Data Negara. Di sana, ia memperlihatkan bagaimana infrastruktur digital yang ia bangun mampu mendeteksi upaya peretasan besar-besaran yang dilakukan oleh aktor intelektual pemakzulan untuk melenyapkan bukti skandal Senturi. Perlawanan dari balik layar ini bukan lagi sekadar politik praktis, melainkan perang antara kecanggihan teknologi melawan taktik konvensional yang usang dan penuh tipu daya. Para elit lama yang tadinya merasa di atas angin kini mulai saling mengkhianati untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari jerat hukum yang semakin nyata. Gibran dengan cerdik memberikan ruang pengampunan bagi mereka yang bersedia menjadi justice kolaborator dan membongkar siapa otak di balik skenario pemakzulan ini. Langkah ini memecah belah kekuatan lawan dari dalam, koalisi yang tadinya terlihat kokoh untuk menjatuhkannya, kini rontok berkeping-keping karena rasa saling curiga yang akut di antara mereka. Irma Chaniago menyebut fase ini sebagai pembersihan besar-besaran, yang dilakukan tanpa perlu meneteskan darah di jalanan. Rakyat menyaksikan melalui layar ponsel mereka bagaimana satu persatu wajah yang selama ini menghiasi panggung kekuasaan mulai pucat pasi saat data transaksi mereka dibedah secara transparan. Perlawanan balik ini membuktikan bahwa Gibran telah menyiapkan jebakan yang jauh lebih besar daripada sekadar kursi kekuasaan, ia sedang menjebak seluruh sistem korup dalam jaring-jaring data yang ia rajut sendiri. Bab ini berakhir dengan pemandangan dramatis di depan gedung Mahkamah Konstitusi, di mana ribuan anak muda berkumpul bukan untuk berdemo, melainkan untuk memberikan dukungan moral melalui cahaya ponsel mereka. Di dalam ruangannya, Gibran hanya menatap satu dokumen final yang berisi nama-nama utama yang akan segera dijemput oleh penegak hukum berdasarkan data yang telah ia rilis. Perlawanan dari balik layar telah usai, dan kini saatnya publik bersiap untuk babak penghakiman terakhir yang akan menentukan siapa yang benar-benar berdiri untuk rakyat. Layar raksasa di pusat kota Jakarta hingga pelosok daerah mendadak menampilkan satu grafik tunggal yang berwarna merah menyala, daftar aset sitaan yang berhasil dikembalikan ke kas negara dalam waktu 1 malam. Inilah hasil dari operasi senyap Gibran yang selama ini ia simpan di balik tekanan pemakzulan. Rakyat tidak lagi butuh narasi panjang dari politisi, mereka melihat angka triliunan rupiah dari skandal Senturi dan BLBI yang selama puluhan tahun menjadi dongeng pahit, kini kembali untuk mendanai masa depan mereka. Irma Chaniago berdiri di tengah kerumunan yang tak lagi penuh amarah, melainkan penuh keyakinan, seraya memegang pengeras suara. Hari ini kita tidak hanya melihat akhir dari sebuah isu pemakzulan, kita melihat akhir dari sebuah era di mana elit bisa bersembunyi di balik jubah kekuasaan. Teriaknya yang disambut gemuruh sorak-sorai. Isu pemakzulan yang awalnya dirancang untuk menjatuhkan Gibran, justru berbalik menjadi panggung pembersihan massal yang dipaksakan oleh kesadaran kolektif rakyat yang sudah muak dibohongi. Di gedung parlemen, suasana berubah menjadi pemakaman politik bagi para inisiator makar yang kini hanya bisa tertunduk lesu di kursi-kursi empuk mereka. Palu sidang yang tadinya disiapkan untuk mengetok keputusan pemakzulan, kini bergetar di tangan pimpinan sidang yang menyadari bahwa di luar sana, jutaan mata rakyat sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Tak ada lagi ruang untuk lobi-lobi bawah meja, karena setiap bisikan mereka kini bisa dideteksi oleh sistem pengawasan publik yang telah diaktifkan secara penuh. Gibran akhirnya muncul ke publik, bukan dengan pidato kemenangan yang berapi-api, melainkan dengan ketenangan yang menyayat nyali lawan-lawannya. Ia hanya berujar singkat, kekuasaan itu milik rakyat, dan data adalah cara saya memastikan milik rakyat tidak lagi dicuri. Pernyataan sederhana itu menjadi pukulan terakhir bagi para elit lama yang menyadari bahwa di tahun 2026 ini, cara-cara lama mereka untuk memanipulasi opini publik telah tewas tertelan zaman digital.
Ketakutan akan Pilpres 2029 yang selama ini menghantui para elit kini menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Dengan dukungan rakyat yang mencapai titik absolut, Gibran tidak lagi sekadar menjadi calon pemimpin, melainkan sebuah simbol perlawanan terhadap korupsi sistemik yang tak tergoyahkan. Para pemain lama yang mencoba menjatuhkannya justru telah membantu Gibran membangun fondasi kekuasaan yang paling kuat, kepercayaan rakyat yang lahir dari pembuktian, bukan sekadar janji kampanye. Satu persatu jet pribadi para elit yang sempat bersiaga di bandara mulai disegel oleh pihak berwenang berdasarkan bukti-bukti yang dirilis ke publik. Drama pemakzulan 2026 berakhir dengan ironi terbesar dalam sejarah Indonesia, mereka yang ingin memecat justru menjadi pihak yang dipecat oleh sejarah dan hukum. Bayang-bayang Senturi dan BLBI yang selama ini menghantui bangsa, akhirnya menemukan titik terang penyelesaian di tangan seorang pemimpin yang mereka remehkan karena usia dan gayanya yang diam. Matahari terbenam di ufuk Jakarta, namun bagi sebagian besar rakyat, ini adalah fajar baru yang menjanjikan harapan yang lebih bersih. Isu pemakzulan telah terbongkar sebagai upaya terakhir dari sebuah sistem yang sekarat, dan Gibran berdiri tegak di tengah puing-puing kekuasaan lama yang mulai runtuh. Sejarah akan mencatat tahun 2026 bukan sebagai tahun kejatuhan, melainkan sebagai tahun di mana rakyat Indonesia akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi hakim atas nasib bangsanya sendiri.